Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alida dengan NIM E2110073. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-7, membahas mengenai bab 3 dan bab 4, yaitu metode pembaruan KUHP. Yang pertama, dengan cara evolusi atau evolusionis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 BIS dalam buku 2 KUHP. Yang kedua, dengan kompromis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Bila ada aturan baru, cukup ditambah atau diselipkan saja, misal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan, menambah bab baru dalam KUHP yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Yang ketiga, dengan cara global, yaitu pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana material maupun formal. Contoh Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik formal maupun material. Yang keempat, periodisasi pembaruan KUHP. Dengan perubahan, penambahan, pembaharuan undang-undang hukum pidana telah diatur dalam undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Selanjutnya ada bab 4, membahas mengenai hubungan sebab akibat atau causality. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, bukan pertanggungjawaban seseorang akibat suatu tindak pidana. Yang ketiga, ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Dan yang keempat, ditentukan unsur suatu perbuatan, diperlukan ajaran sebab akibat. Yang kedua, ada teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama itu teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak, berasal dari Van Bury, Jerman. Tiap syarat ada sebab, semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila tidak ada syaratnya akan lain. Keunggulan dari teori ini yaitu mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup pidananya. Kesulitan teori ini membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua, ada teori individualisasi, yaitu pembatasan antara syarat dengan sebab secara khusus, yaitu mengenai perkara tertentu saja, mengambil pendapat sesudah kejadian, atau yang biasa disebut dengan post factum atau in concerto. Berkmayer, yaitu sebab adalah syarat yang paling kuat. Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dan faktor unggul positif. Yang ketiga, ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian antefaktum atau in abstracto, yakni serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia yang menjadi akibat dari suatu peristiwa. Harus dicari sebab yang sama atau disebut adekuat. Ukuran dari teori ini yaitu keadaan atau kebiasaan sehari-hari. Untuk menentukan ukuran ditentukan penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang dilakukan perilaku. Penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang dilakukan pelaku dapat. Adapun penentuan subjektif yaitu yang dianggap sebab adalah keadaan atau kejadian. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori di atas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi perlu adanya unsur kesalahan terlebih dahulu dari pelaku. Teori adekuat dari Van Kres ini dianggap jiwa hak pidana karena dapat melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang memperkosanya. Tapi kelemahan teori ini banyak menggunakan istilah yang kurang jelas. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat yaitu muncul delik amisi dan delik commissions per ammissionem commissa, yaitu delik tak berbuat. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan, sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul
atau teori berbuat sebelumnya. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Segitu saja review materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.